Innallaha ta'ala. Setune Allah Ta'ala yaqulu kudawu sapa Allah di ahlil jannati marang penduduk surga. Ya ahlal jannati he penduduk surga. Fayaquluna maka padha ngucap sapa penduduk surga. Labbaik labbaika. Sebetulnya ada kata yang dibuang. Nah, kata-katanya ulab bi labbaika. Labbaika itu ikut para ulama itu kalau Anda belajar nahwu itu namanya adalah kalimat kata yang di apa namanya ilhakan disamakan dengan isim tasniyah dan selalu dibaca apa tasniyah. Nah, dibaca tasniyah dan dia selalu dimudhafkan labbaik artinya apa. Kami menjawab. Nah, jadi labbaika itu dari kata asal katanya ulab bi labbaik, saya menjawab setelah itu menjawab lagi. Jadi kalau misalkan Anda dipanggil Pak Guru, Mas Suluk hadir. Nanti temannya yang bilang Mas Ruslan hadir. Nah, itu namanya labbaik. Nah, labbaik semacam itu. Nah, jadi ada beberapa kata yang mirip dengan ini. Salah satunya adalah wasak daik. Labbaik kalau bahasa Jawanya sendiko kan. Sendiko panjang apa? Sendiko ya Gusti Allah. Robbana duh pangeran kita wasak daika. Nah, wasak daika itu sama. Ini isim tasmiyah, ada yang mengatakan bukan isim tasmiyah ya. Kata yang diserupakan dengan isim tasmiyah, ada kata-kata yang dibuang. Sa'daika itu artinya menolong dan menolong. Sa'daik dan dengan pertolongan panjenengan ya Allah. Artinya ketika penduduk surga dipanggil sama Allah, hei penduduk surga, jawabannya nggih. Nah, Sintika dawuh ya Allah kan gitu. Kemudian ini pun bisa menjawab gara-gara pertolongan jenengan. Jadi ada kata-kata yang disamakan dengan isim tasnya dan artinya itu biasanya double. Labbaik menjawab setelah menjawab. Menjawab lagi dan menjawab lagi. Itu namanya labbaik. Wasadaik menolong dan menolong lagi. Ada namanya hadaroik. Hadaroik pun sama. Hadaroik itu waspada terus waspada lagi. Nah, ada lagi dawalaik. Dawalaik itu artinya bola balik. Nah, jadi kalau ada orang mau utang sama masuk tidak diutangi ya balik lagi lah itu namanya dawalaik bolak balik cari sumbangan. Nah itu semacam itu. Jadi ini kata-kata dalam bahasa Arab karena itu kalau diartikan ya agak repot. Nah, dari kata yang pas itu tidak pas. Kenapa? Labbaik itu ada kalimat yang dibuang, demikian pula sa'daik ada kalimat yang dibuang. Ya gampangnya labbaik nggih gitu aja. Sa'daik sama juga nggih, tapi nggih di sini artinya dengan pertolongan jenengan. Wal khairu lan utai kebagusan. Biyadaika iku tetap ing dalam kekuasaane panjenengan. Jadi salah satu adab orang Islam itu menyandarkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masalah keburukan, kesakitan itu kurang pantas disandarkan kepada Allah. Jadi misalkan kita dapat rezeki banyak, kita punya dikir karunia tubuh yang sehat, alhamdulillah itu semuanya rezeki dari Allah, kan gitu. Kemudian suatu saat kita dapat kecelakaan, tabrak orang, jatuh, maka jangan ini gara-gara Allah, jangan semacam itu. Itu adabnya tidak semacam itu. Adabnya ya untuk kejelekan itu kita sandarkan kepada diri kita sendiri. Oh tadi saya sembrono sampai jatuh, gitu kan? Jadi sandalia sampai ditabrak. Itu namanya tidak menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tata kramanya ya semacam itu. Meskipun sebetulnya kebaikan dan kejelekan itu kalau ikut hakikatnya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu maka ngucap maka dawuh sapa Allah, hal raditum ana terela sapa sira kabeh. Fayaqulu maka padha ngucap sapa ahli surga, wa malana wa malan ing apa atau wamalan utahi apa iku lana iku kedue kita lanardo iku ora rela sapa kita wakat aktoi tanah lan teman-teman maringi panjenengan na ing kita ma ing perkara lam itu lam takti ya
lam ta'ti kang ora maringi panjenengan ahadan ing wong suci min khalqika saking makhluk panjenengan. Kemudian ketika Allah memanggil para penduduk surga menjawab nggih. Kemudian mereka mengakui bahwasanya semua kebaikan itu atas kebaikan, atas kekuasaannya Allah, maka Allah bertanya, apakah kalian rela? Apakah kalian ridho dengan apa yang aku berikan, yaitu surga dan seisinya, dan kenikmatannya? Maka para penduduk surga mengatakan, wah, bagaimana kami tidak rela? Bagaimana kami tidak ridho? Sedangkan panjenengan, ya Allah, itu telah memberikan kami sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada orang lain dari makhluk panjenengan. Karena kan surga itu ikut para ulama itu mala aina ro'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala uduna sami'at, dan tidak pernah didengar oleh orang, wala kolba basarin khotorot, dan tidak pernah bisa dibayangkan sama manusia. Jadi kalau misalkan di Al-Quran, di hadis-hadis itu ada keterangannya tentang surga dan sebagainya. Kenikmatannya itu jauh lebih luar biasa daripada itu. Gitu. Jauh lebih. Jadi apa namanya? Ada keterangan menarik dari siapa ya? Saya lupa itu. Ada ilmuwan dari India, saya lupa namanya itu. Itu pernah bercerita sama orang-orang. Kenapa di Al-Quran itu kok surga itu dibayangkan dengan sungai yang mengalir, dengan buah-buahan, dengan apa makanan yang melimpah dan sebagainya. Ya, karena Al-Quran itu diturunkan di Arab. Arab itu padang pasir, air itu jarang. Jadi air itu menjadi suatu kenikmatan terbesar. Coba misalkan Al-Quran diturunkan di Jawa atau di India. Sungainya banyak, apa namanya, buah-buahan sayurannya banyak, mungkin gambaran juga ada semacam itu. Itu kalau pakai logika semacam itu. Kata beliau semacam, saya lupa namanya. Cuma saya pernah baca bukunya itu bagus sekali. Nah, jadi itu seorang ilmuwan dari India beragama Islam meneliti kenapa kok agama Islam itu bisa sampai jatuh, terutama orang-orang Islam, karena rasanya orang-orang Islam sendiri sebetulnya, bukan karena ajarannya bagus luar biasa, cuma orang Islamnya sendiri ya yang tidak mengamalkan akhirnya menjadi jatuh. Mana ini tadi, termasuk pergeseran keilmuan. Keilmuan kan bergeser dari dulu dari Arab kemudian berpindah ke mana, ke India. Ke India, sehingga semacam kalau Anda pernah ngaji kitab Fathul Mu'in, itu orang yang ngarang orang India, Al-Malibari. Demikian pula apa namanya, pensarah kitab apa namanya, Sunan Abu Dawud kalau tidak salah, namanya Aunul Ma'bud, itu pun dari India. Demikian pula penulis kitab Kanzul Ummal, yaitu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis kanjeng Nabi, seluruh hadis kanjeng Nabi, katanya gitu. Sehingga hampir sedikit ketika beliau tulis itu, tapi dia membuang sanatnya, yang ditulis itu hanya matanya saja, itu mencapai 50.000 hadis. Itu pun orang India. Jadi orang India itu dulu luar biasa. Jadi sekarang yang luar biasa ya Tarim, Yaman, itu banyak ulama-ulama dari sana. Kita teruskan, mana tadi? Fayaqulu maka dawuh sapa Allah, ala uktikum, on eling-eling atau ono to ora maringi sapa ingsun kum ing sira kabeh afdola ing luwih bagus luwih utama mindalika saking mengkono-mengkono kenikmatan. Fayaquluna maka padha ngucap sapa ahli surga, ya Rabbana, duh pangeran kita, wa ayyusain lan utawi endi suci-suci afdalu iku utama mindalika saking mengkono-mengkono kenikmatan ning surga. Jadi ketika Allah bertanya, apakah kalian ridho, rela dengan surga yang aku berikan, maka orang-orang ahli surga mengatakan, lah gimana kami nggak rela? Di sini luar biasa sekali. Anda ingin makan apa saja keturutan. Ikut riwayat tuh surga itu akarnya di pohon-pohon surga itu akarnya di atas, daunnya di bawah. Jadi tidak perlu menek, tidak perlu manjat
tinggal ngambil itu kok. Dan kalau Anda ingin rasa apa, langsung berubah rasanya sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian di sana tidak ada namanya kencing, berak, tidak ada. Kentut, tidak ada. Nah, kenapa? Karena semuanya berbau wangi. Jadi, pokoknya luar biasa surga itu. Tidak bisa dibayangkan oleh mata kita, hati kita, tidak pernah dilihat sama manusia yang lain. Kemudian, satu-satunya manusia yang melihat surga itu ya selain kanjeng Nabi loh ya, selain kanjeng Nabi sih Nabi itu Nabi siapa yang diangkat ke langit itu loh. Saya lupa namanya. Jadi sebetulnya cuma diajak ke sana tapi tidak mau turun. Nah, Nabi siapa itu? Bukan Nabi Isa loh ya. Ilyas ya Pak. Nabi Idris. Nah, Ilyas ya. Nah, Ilyas. itu kan pernah diangkat di surga, diajak ke surga tidak mau turun akhirnya. Karena melihat kenikmatannya surga semacam itu. Nah, kita teruskan. Maka Allah bertanya, apakah kalian mau tak beri sesuatu yang lebih luar biasa daripada surga? Maka penduduk surga heran. Ya Allah, wahai Tuhan kami, mana ada sih sesuatu yang lebih luar biasa daripada surga? Fayaku mau ngucap mau dawuh sapa Allah. Ohillalak alaikum, ohillang ngalalake sapa ingsun, alaikum ing atase sira kabeh. Ridwani ing keriduanku. Pala askhatu moko ora bendu sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh. Bak dawe ing dalam sakwise iki mlebu surga abadan ing dalam selawase. Jadi maksudnya Allah kemudian berkata, ada kenikmatan yang lebih bagus daripada masuk surga, yaitu kalian mendapat ridhoku. Nah, kalau Anda mendapatkan ridhonya Allah, itu lebih luar biasa, lebih bagus daripada masuk surga. Nah, sebetulnya ada yang lebih bagus lagi selain ridhonya Allah, yaitu bertemu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda diridho Allah, mesti bertemu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bertemu sama Allah Subhanahu wa taala itu nikmatannya jauh lebih luar biasa daripada surga. Jadi ada cerita di salah satu kitab, saya lupa namanya ya. Nah, kita terangkan orang-orang yang bertemu sama Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat itu ketika masuk surga kan sudah tampan, sudah cantik. Maka ketika bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, pulang dari pertemuan dengan Allah, wajahnya menjadi lebih cantik lagi, lebih tampan lagi, lebih wangi lagi. Nah, itu bekas bertemu sama Allah. Nah, jadi lebih luar biasa daripada masuk. Jadi manusia itu di dunia itu tidak pernah ada yang bisa ketemu sama Allah Subhanahu wa taala kecuali cuma satu, yaitu Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj. Muhammad ketika Isra Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Selain Nabi Muhammad tidak pernah ada orang yang bisa melihat Allah. Nabi Musa yang terkenal dengan kalimullah, yaitu yang diajak bicara sama pun tidak langsung melihat Allah. Dia melihat dari balik hijab. Nah, jadi mendengar suara dari balik hijab. Pernah beliau itu minta pada Allah supaya bisa melihat Allah secara langsung di dunia itu, maka dikatakan kamu tidak akan mampu. Tapi namanya Nabi Musa itu orangnya itu ngeyelan, nah, tetap minta sama Allah supaya bisa melihat. Maka disuruh, ini kamu lihat gunung dulu. Di depan kamu ada gunung yang besar, aku akan mulai menampakkan cahayaku, tajalli namanya. Baru cahayanya Allah itu mau nampak, gunungnya sudah hancur lebur, Nabi Musa akhirnya kemudian pingsan. Maka dia baru menyadari kesalahannya, betul ya. Maka ini Nabi Musa padahal sering mendapatkan wahyu langsung dari Allah tanpa perantara, itu pun tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang ngaku pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, nah itu jelas dia itu pendusta. Jadi jangan percaya ya. Karena nanti sebelum munculnya Dajjal yang kubro, Dajjal yang besar, itu akan ada 70 Dajjal-Dajjal kecil yang ngaku sebagai Tuhan atau Nabi. Nah, maka jangan dipercaya. Wahu ngrawatake ngatus sebab As-Saifoni, sapa Imam Bukhari lan Muslim an Abi Sa'idin saking Abi Sa'id Al-Khudri. Kita teruskan.